Perjamuan Iblis adalah film horor Indonesia yang dirilis pada tanggal 16 November tahun 2023, disutradarai oleh Kenny Gulardi. Cerita berfokus pada pasangan suami istri, Kala diperankan oleh Putri Ayudhya, dan Radit diperankan oleh Fandi Christian, bersama putra tunggal mereka, Bima, diperankan oleh Jordan Omar. Kehidupan mereka yang awalnya bahagia berubah drastis setelah ibu Radit ditemukan meninggal secara misterius di rumah lama keluarga mereka. Setelah kejadian tersebut, keluarga ini mulai mengalami berbagai teror supranatural yang menakutkan, terutama yang menargetkan Bima. Mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut demi keselamatan, namun teror terus berlanjut bahkan setelah kepindahan mereka. Dalam upaya mengungkap misteri di balik kematian ibu Radit dan menghentikan teror yang menghantui mereka, Kala dan Radit menemukan rahasia kelam yang mengancam keselamatan keluarga mereka. Film ini terinspirasi dari lukisan Perjamuan Terakhir, karya Leonardo da Vinci, dengan tema perjamuan, pengkhianatan, dan pengorbanan yang diadaptasi ke dalam alur cerita horor. Perjamuan Iblis menawarkan pengalaman horor yang intens dengan atmosfer mencekam dan plot yang penuh dengan misteri, menjadikannya tontonan menarik bagi penggemar film horor Indonesia. Berikut adalah beberapa karakter utama dalam film Perjamuan Iblis beserta perannya dalam cerita. Kala Nirmala, Putri Ayudhya, istri Radit dan ibu dari Bima. Kala adalah sosok ibu yang penuh kasih sayang, tetapi ia mulai dihantui oleh teror yang mengancam keluarganya setelah kematian ibu mertuanya. Radit Nugraha, Fandi Christian, suami Kala dan ayah dari Bima. Radit berusaha memahami kejadian mengerikan yang menimpa keluarganya, terutama setelah kematian misterius ibunya. Bima, Jordan Omar, putra tunggal Kala dan Radit. Ia menjadi sasaran utama dari kejadian supranatural yang menyeramkan. Pak Arya Epikusnandar, sosok yang tampaknya mengetahui rahasia kelam di balik rumah lama keluarga Radit. Ia memberikan petunjuk kepada Kala dan Radit tentang bahaya yang mengancam mereka. Cika Frisley Herlin, teman yang memiliki kemampuan supranatural dan mencoba membantu Kala serta Radit menghadapi gangguan gaib. Bitati Foni Anggraeni, asisten rumah tangga yang juga mengalami kejadian aneh di rumah tersebut. Ibu Cika Karina Ranau, ibu dari Cika yang memiliki latar belakang misterius terkait kejadian horor dalam film. Ibu Santi Putri Patricia, sosok yang memiliki hubungan dengan masa lalu keluarga Radit dan membantu mengungkap misteri yang terjadi. Cahya Naomi Melody, dan Andi Evano Zian Alparezi, karakter pendukung yang terlibat dalam peristiwa mengerikan yang dialami keluarga Kala dan Radit. Misteri yang mengikat karakter-karakter ini berkaitan dengan perjamuan misterius yang menjadi inti cerita, di mana ada unsur pengorbanan dan kehadiran kekuatan jahat yang menghantui mereka. Cerita kompleks film Perjamuan Iblis. Film ini mengisahkan tentang sebuah keluarga kecil Kala Nirmala, Radit Nugraha, dan putra mereka, Bima yang awalnya hidup bahagia. Namun, kebahagiaan mereka runtuh setelah ibu Radit ditemukan meninggal secara misterius di rumah keluarga mereka. Kejadian ini menjadi awal dari rentetan teror yang menghantui mereka, terutama Bima. Babak 1, awal kehidupan yang normal. Kala dan Radit adalah pasangan harmonis yang hidup dengan sederhana. Mereka memiliki seorang anak laki-laki bernama Bima yang ceria. Suatu hari, mereka mendapat kabar bahwa ibu Radit ditemukan meninggal di rumah lama mereka dalam keadaan yang mengerikan. Polisi tidak menemukan tanda-tanda kejahatan, sehingga kematian itu dianggap sebagai bunuh diri. Setelah pemakaman, keluarga ini memutuskan untuk tinggal sementara di rumah lama tersebut, dengan harapan bisa merapikan barang-barang peninggalan ibu Radit sebelum menjual rumah itu. Namun, sejak mereka pindah ke sana, berbagai kejadian aneh mulai terjadi. Babak 2, teror supranatural. Bima mulai bertingkah aneh, sering berbicara sendiri seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Kala juga mulai melihat penampakan bayangan hitam dan mendengar suara-suara aneh di dalam rumah. Radit, yang awalnya skeptis, mulai percaya ketika melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Teror semakin intens. Kala menemukan sebuah lukisan tua di rumah itu, lukisan yang menyerupai Perjamuan Terakhir, karya Leonardo da Vinci, tetapi dengan sosok-sosok menyeramkan di dalamnya. Lukisan itu terlihat berubah dari waktu ke waktu, dengan detail yang semakin mengerikan. Mereka mencoba pergi dari rumah itu, tetapi teror terus mengikuti mereka. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak ingin melepaskan mereka. Babak 3, mengungkap rahasia keluarga. Dalam pencarian jawaban, Radit menemui seorang tetangga lama bernama Pak Arya, yang tampaknya mengetahui lebih banyak tentang rumah tersebut. Pak Arya akhirnya mengungkapkan bahwa ibu Radit pernah terlibat dalam sebuah ritual sesat yang berpusat pada konsep perjamuan. Ritual itu menuntut adanya pengorbanan manusia sebagai bentuk kesetiaan kepada kekuatan jahat. Kala kemudian menemukan buku harian ibu mertuanya yang mengungkapkan fakta mengerikan, Radit seharusnya menjadi korban pengorbanan dalam ritual itu, tetapi ibunya mengorbankan orang lain demi menyelamatkannya. Sejak saat itu, entitas jahat yang bersemayam di rumah tersebut menuntut balas. Mereka menginginkan darah keturunan Radit, yaitu Bima.
Babak 4, Perlawanan dan Pengorbanan. Kala dan Radit mencoba segala cara untuk menyelamatkan Bima. Mereka meminta bantuan Chika, seorang teman yang memiliki kemampuan supranatural. Chika memperingatkan bahwa entitas itu tidak bisa diusir begitu saja, karena perjanjian sudah dibuat sejak lama. Satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan itu adalah dengan menggantikan Bima dengan seseorang yang rela berkorban. Dalam keputusasaan, Radit hampir menyerahkan dirinya. Namun, di saat-saat terakhir, Bitati, asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja di keluarga mereka, mengungkapkan bahwa ia adalah anak dari salah satu korban ritual yang dilakukan Ibu Radit. Ia memilih untuk mengorbankan dirinya agar siklus terkutuk itu berhenti. Babak 5, Akhir yang ambigu. Setelah pengorbanan Bitati, rumah itu kembali tenang, dan keluarga Radit akhirnya bisa pergi. Namun, dalam adegan terakhir, Kala menemukan sesuatu yang membuatnya ngeri. Lukisan perjamuan di rumah itu kini menampilkan wajah Bitati di antara sosok-sosok lainnya. Saat mereka pergi, Bima tiba-tiba tersenyum aneh dan berbisik, "Mereka masih di sini." Layar menjadi gelap, meninggalkan pertanyaan, apakah kutukan benar-benar berakhir, ataukah mereka masih dalam kendali entitas iblis tersebut?